Siapa yang sedang ngurus PB tapi nggak punya duit, beritahu saya mau tebus orang itu. Dan kalau keluarganya nggak mau terima, pulang ke rumah saya. Karena begitu orang bisa berkata, aku mau pulang, dia akan pulih, dia sembuh, dia kenyang, dia pasung. Pulang. Di mana engkau tinggal? Ayo ikut, kamu akan melihat di mana aku tinggal. Maka itu kalau ada orang-orang kaya, rumahmu besar, kamarmu banyak, tapi cuma kacok yang tinggal, bertobat kamu. Isi rumah yang kosong itu dengan orang berkata pula, 50 rumah lebih yang Tuhan percayakan kepada kami, enggak satu pun kami kontrakkan atau kami sewakan. Dan orang tahu, tinggal, enggak pakai bayar. Saudara, ayo dalam hidup ini kita mempraktekkan kasih itu, supaya apa yang Tuhan nyatakan itu dikenal oleh dunia ini. Jadi jelas sekarang apa yang dicari oleh manusia? Pulang. Di mana engkau tinggal? Rumahmu di mana? Maka itu pada keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, saya selalu mengajar para orang tua, tolong ya, beritahu anak-anakmu. Kalau anak-anakmu di sekolah, ini yang SD, SMP, SMA, saya beritahu, melihat teman-temannya berwajah murung, ajari anak-anakmu untuk bilang, ayo kamu main ke rumah. Saudara, banyak keluarga bisa memenangkan anak-anak dari teman-temannya. Dan dari situ orang tua anak ini mengantar teman anak ini ke rumah. Dan waktu anak ini diantar pulang ke rumahnya, di situ orang tua ketemu antara orang tua. Maaf, kami cuma tanya, kira-kira bapak ibu tahu nggak kenapa anak-anak bapak ibu kok lebih betah di rumah kami? Kenapa? Terbuka. Pasti ada neraka di rumah itu. Maka itu anak-anak itu malas pulang ke situ, tapi pulang ke sini. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Jadi segala sesuatu itu dimulai di rumah. Anak-anak kita nanti jadi baik atau jahat, itu mulainya di rumah. Oke, saya akan akhiri di bagian ini untuk beralih bagian lain. Dengar, apapun kesibukan kita, sibuk dari pagi sampai sore. Akhir dari setiap hari, kita tuh harus kemana? Nah, pulang. Saudara, karena itu akhir dari hidup kita. Di rumah itu kita bisa nyaman, mandi, bisa macam-macam, lega untuk istirahat. Kita tidur, besok bangun lagi, berkarya lagi. Nah, bayangkan kalau akhir dari suatu kesibukan dalam satu hari, kita takut pulang ke rumah karena ada neraka di rumah itu. Anak-anak juga takut pulang ke rumah karena mereka pasti akan dengar dua orang ini berkelahi lagi. Betapa hancurnya kehidupan seorang manusia. Bisa ngerti ini, saudara? Saya harap saudara ketemu gambaran sepintas ini. Jadi rumah itu luar biasa. A home, bukan a house-nya. Itu luar biasa. Maka itu saya selalu, karena research pulang itu tadi, saya selalu memberi 4 pertanyaan kepada suami istri. Selalu. Maaf ya ibu bapak, kalau saudara dan saya ingin tahu keluarga kita bagaimana, suruh teman-teman kita yang dikenal oleh anak-anak kita, tanya anak-anak kita. Coba kamu cerita sama om tante, kalau di rumah itu papa mama seperti apa? Anak-anak itu makhluk yang sangat polos dan lugu. Ngerti maksud saya, saudara? Contoh yang lain. Kalau ingin tahu seorang ayah
di rumah itu jadi ayah yang benar atau tidak? Beri pertanyaan simpel, sederhana. Tapi ini klasik, tahun 80-an saya menemukan ini. Nah, buat kamu, lebih senang bapakmu di rumah atau tidak? Kalau anak-anak jawab serentak, kami senang kalau bapak nggak pulang. Berarti bapaknya harimau galak, betul? Kalau bapaknya di rumah, anak nggak bebas, nggak feel at home, nggak merasa nyaman. Saudara, Alkitab, saudara catat ayatnya ya, karena waktu. Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6 itu menulis satu-satunya pemicu atau trigger yang membuat dunia hancur lebur bukan karena AIDS, HIV AIDS, bukan karena tsunami, bukan karena gempa bumi, bukan karena perang nuklir. Tidak, setan tahu semua itu biaya terlalu mahal. Menurut Maleakhi 4 ayat 6, ketika ayah dirusak, dunia hancur. Mengerikan sekali. Maaf ya, ini pengalaman saya. Karena itu tadi saya punya koleksi banyak orang rusak. Setelah mereka dipulihkan, saya buat pertanyaan klasik. Dengarkan, ini penting. Bapak-bapak yang galak, rendahkan hati hari ini. Ternyata begini buat anak-anak, saudara. Ini pertanyaan yang mengagetkan, jawaban yang mengagetkan. Semua anak di dunia itu punya sikap yang sama tentang bapak. Saya pertanyaan begini. Menurut kamu, jangan tersinggung dulu ya bapak-bapak, tapi ini fakta. Menurut kamu lebih senang melihat bapakmu masih hidup, tapi nggak berfungsi? Tahu kata nggak berfungsi ya? Bapak yang jahat kepada ibunya anak-anak sakit hati, betul. Bapak yang suka pukul ibunya anak-anak nggak terima. Catat ayatnya, 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Di situ ada 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. 1 Tesalonika pasal 8 sampai 12. Catat aja ayatnya, kalau sempat saya akan buka. Di situ ada 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. 1 Tesalonika 2 8 sampai 12. Saudara, saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Ini pertanyaan penting sebabnya. Waktu kita masih kecil, saya berkata kita dulu ya, bukan anak-anak kita. Anak-anak itu lebih bisa menerima dan mengakui kesalahan ibunya atau bapaknya. Nah, itu yang aneh. Mengapa di hati dan benak anak-anak ibu boleh salah, anak terima, tapi bapak tidak boleh salah, anak kecewa? Renungkan, iya atau tidak, saudara? Berbahagialah ibu-ibu, karena ibu-ibu dihargai anak-anak luar biasa. Jangan marah dulu ayah-ayah. Mengapa anak-anak lebih bisa menerima kesalahan ibunya daripada bapaknya? Catat ayat 1 lagi, Kolose 3:21 berbunyi demikian. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya tidak hancur masa depannya. Kolose 3:21, cepat catat. Jadi yang bisa merusak kelakuan dan karakter dan masa depan anak bukan ibunya, tapi bapaknya. Seorang penulis namanya Edwin Lewis Cole, saya belajar dari dia. Itu menemukan 3 hal ranking terbesar. Kapan, bagaimana, di mana seorang ayah menyakiti anaknya. Catat saudara, 3 saja, enggak 4. Tapi ini fatal. Nomor 1, anak-anak akan terluka hatinya dengan tajam dan dalam. 1, ketika bapak nyakiti ibunya, anak-anak. Suami selingkuh